Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang DKB atau diagnosis kesulitan belajar. Jadi di sini saya akan membahas tentang 3 gangguan belajar. Yang pertama disleksia, yang kedua disgrafia, dan yang ketiga diskalkulia. Sekarang langsung saja kita bahas tentang masing-masing dari gangguan belajar tersebut. Yang pertama ada disleksia. Jadi, disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasikan kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia itu tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Nah, kondisi ini itu dapat dialami oleh anak-anak atau orang dewasa. Meskipun disleksia menjadi penyebab kesulitan dalam belajar, penyakit ini tuh tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan penderitanya. Perlu dipahami juga, gejala dari disleksia berbeda untuk setiap orang. Beberapa orang memiliki bentuk ringan yang akhirnya dapat dipelajari cara mengatasi atau mengelolanya. Sementara orang lainnya memiliki sedikit lebih banyak kesulitan untuk mengatasinya. Bahkan jika anak-anak tidak dapat sepenuhnya mengatasi disleksia, mereka masih dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan berhasil dalam hidup. Kesulitan-kesulitan yang dialami anak dengan disleksia terkadang menyebabkan mereka tuh dianggap sebagai anak yang bodoh. Hal ini tentu saja tidak terbukti karena pada kenyataannya disleksia tuh bisa menyerang siapa saja, baik anak dengan IQ tinggi maupun rendah. Anggapan bahwa anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa memahami penjelasan guru, serta tidak mengerti pelajaran dengan baik, sehingga mendapat nilai yang buruk di sekolah, tentu saja beralasan, bukan karena mereka terkena gangguan disleksia gitu. Nah, namun mengategorikan mereka ke dalam golongan anak bodoh atau anak ber-IQ rendah tentu saja tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Pada dasarnya, anak-anak disleksia merupakan anak-anak yang spesial yang menunggu untuk diajari dengan cara yang spesial pula. Lalu karakteristik anak disleksia. Yang pertama, susah membedakan huruf, terutama yang memiliki bentuk dan bunyi yang hampir sama, seperti P, B, D, dan G, atau F dan S. Yang kedua, kesulitan mengingat dan melafalkan bunyi yang dibentuk dari setiap komponen vokal. Yang ketiga, kesulitan membaca kata terpisah. Dan yang keempat, kesulitan membaca kata-kata yang jarang digunakan, baik secara terpisah maupun dalam sebuah teks. Lalu untuk penyebab dari disleksia, sebenarnya belum diketahui secara pasti apa sih penyebab dari disleksia tersebut. Tetapi gangguan belajar disleksia itu diduga penyebabnya yang pertama cedera otak, misalnya saat anak dilahirkan. Yang kedua, cedera yang parah atau trauma pada otak. Ketiga, memiliki anggota keluarga dengan penyakit gangguan belajar. 4. Bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah. 5. Bayi yang lahir dari ibu pengguna obat-obatan, alkohol, perokok, atau pernah mengalami infeksi yang mempengaruhi perkembangan otak janin. Lalu yang terakhir, memiliki kelainan pada struktur otak yang berperan dalam proses berpikir dan mengolah kata. Lalu klasifikasi anak disleksia. Yang pertama, disleksia dan gangguan visual. Jadi gangguan ini sebenarnya jarang, hanya didapat pada 5% kasus disleksia. Gangguan fungsi otak bagian belakang dapat menimbulkan gangguan dalam perspektif visual. Jadi pengenalan visual tidak optimal, membuat kesalahan dalam membaca dan mengeja visual. Adanya rotasi dalam bentuk huruf-huruf atau angka yang hampir mirip bentuknya, seperti B dengan D, P dengan Q, lalu 5 dengan 2, dan 3 dengan E. Atau huruf angka terbalik atau bisa disebut dengan inversion, seperti M dengan W, N dengan U, dan 6 dengan 9. Yang kedua, disleksia dan gangguan bahasa. Jadi gangguan ini mengakibatkan penderitanya mengalami kesulitan dalam persepsi auditoris, seperti kesulitan mengeja yang mengakibatkan oleh urutan auditoris yang kacau. Contohnya rumah menjadi rumha dan sekolah menjadi sekolha, seperti itu. Lalu yang ketiga, disleksia dengan diskoneksi visual auditoris. Jadi dalam kelainan ini bahasa verbal dan persepsi visualnya baik, namun penderitanya mengalami kesulitan dalam persepsi visual auditoris. Anak dengan jenis ini mengalami kesulitan dalam menyatakan apa yang ia lihat. Selanjutnya, terapi untuk anak disleksia. Yang pertama, Orton Gillingham. Jadi terapi ini mengaplikasikan teknik untuk mengajarkan membaca pada penderita disleksia secara bertahap
Nah, pada metode ini penderita disleksia diajarkan untuk mencocokkan huruf dengan suara dan mengenali cara pengucapan huruf tersebut. Kedua, instruksi multisensori. Metode ini mengajarkan anak menggunakan seluruh inderanya seperti sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan untuk membantunya belajar. Penderita disleksia akan belajar dengan lebih efektif apabila informasi yang diberikan diterima beberapa sensor secara berkesinambungan. Yang ketiga, terapi dengan metode fonik. Terapi dengan metode fonik merupakan metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menanamkan huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Misalnya huruf B yang dibunyikan B, huruf C dibunyikan C, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, terapi visual dan auditori. Anak dengan disleksia umumnya tidak terlepas dari masalah pendengaran dan penglihatan. Terapi visual dan auditori bisa diberikan untuk membantu anak mengenali huruf dan membaca huruf tersebut dalam suatu kata ataupun kalimat. Gangguan belajar selanjutnya adalah disgrafia. Jadi disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Kondisi ini dapat ditandai dengan kesulitan menyalin tulisan, kemudian membayangkan kata sebelum ditulis, sehingga memperhatikan tangan sambil menulis. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak yang berperan dalam menjalani keterampilan motorik halus untuk menulis. Jadi penderita disgrafia mengalami kesulitan dalam menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot saat hendak menulis. Nah, disgrafia biasanya dialami oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya. Untuk karakteristik anak disgrafia, yang pertama, kesulitan mengungkapkan kata atau kalimat dalam sebuah tulisan. Yang kedua, sering salah dalam mengeja atau menulis, misalnya kekurangan huruf. Yang ketiga, cenderung menulis dengan terlambat. Yang keempat, sering menghapus tulisan berulang-ulang. Lalu yang kelima, sering menggenggam alat tulis dengan sangat kencang sehingga bisa menimbulkan kram tangan. Dan yang keenam, menulis sambil mengeja atau melafalkan kalimat yang sedang ditulis. Selanjutnya, klasifikasi anak disgrafia. Yang pertama, disleksia disgrafia merupakan bentuk dari disgrafia yang ditandai dengan tulisan tangan anak tak terbaca. Huruf dan tanda bacanya juga dibuat anak itu salah. Yang kedua, disgrafia motorik. Nah, karena kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, terus otot kaku, sehingga gerakan tangannya itu tampak kikuk. Itu. Dan yang terakhir, disgrafia spasial. Nah, jenis disgrafia ini dapat terlihat ketika anak atau orang dewasa merasa kesulitan untuk bisa menulis secara lurus di garis kertas yang sama. Selain itu, penderita disgrafia spasial dapat merasa kesulitan memberikan jarak antara kata yang mereka tulis, seperti itu. Penyebab dari disgrafia yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berfungsi untuk mengingat kata-kata dalam tulisan menjadi memori, serta menganalisis arti dan cara membacanya. Anak yang terlahir prematur diketahui lebih beresiko mengalami disgrafia. Nah, selain itu, disgrafia juga bisa muncul bersama dengan gangguan belajar lainnya seperti disleksia, terus serta ADHD. Salah satu penanganan yang bisa diberikan untuk anak yang menderita gangguan belajar disgrafia adalah terapi okupasi, yaitu dengan cara yang pertama, menggambar garis dalam labirin. Yang kedua, mengerjakan connect the dots puzzle. Yang ketiga, belajar menggunakan tanah liat. Yang keempat, latih otot jari dan tangan dengan praktek menulis multisensor. Dan yang kelima, mengajarkan cara menggenggam alat tulis yang memudahkan anak untuk menulis. Gangguan belajar yang terakhir yaitu diskalkulia. Jadi diskalkulia merupakan istilah yang digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomorannya. Untuk diskalkulia sendiri, jadi gangguan belajar ini dapat berdampak pada pendidikan dan pekerjaan. Seringkali orang yang memiliki diskalkulia mengalami kesulitan finansial, bahkan sulit mendapat pekerjaan karena keterbatasan dalam matematika mereka. Nah, anak diskalkulia dapat terjadi dari masa prasekolah hingga mereka beranjak dewasa, yaitu saat berada di sekolah menengah atas. Selanjutnya, karakteristik anak diskalkulia. Yang pertama, kesulitan membedakan arah seperti kanan dan kiri. Yang kedua, kesulitan untuk menulis. Yang ketiga, kebingungan ketika membaca waktu di jam analog. Yang keempat, kesulitan dalam memahami makna kurang dari, lebih kecil, atau lebih besar. Dan yang kelima, kesulitan mengingat nomor rumah atau nomor telepon. Lalu, penyebab diskalkulia.
Jadi penyebabnya adalah kurangnya pengajaran awal terhadap matematika. Hal ini menyebabkan jalur saraf yang mereka butuhkan untuk memahami matematika tidak berkembang dengan baik. Penanganan diskalkulia dapat menggunakan terapi dan pendidikan remedial dengan tujuan untuk menyisihkan masalah yang dihadapi sehingga dapat membantu mencapai potensi anak secara maksimal. Terapi diskalkulia harus berdasarkan tingkat kesulitan atau defisit yang sesuai dengan usianya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani anak dengan gangguan belajar diskalkulia, antara lain yaitu menggunakan gambar, benda, atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Hubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ketika menghitung piring sehabis makan, atau mengelompokkan benda sesuai dengan warna lalu menjumlahkannya. Hal tersebut dapat mempermudah anak untuk berhitung. Jadi buat pelajaran matematika tersebut tuh menjadi sesuatu hal yang menarik. Peran guru di sekolah sebagai guru bimbingan dan konseling menjadi salah satu faktor penentu. Karena guru akan memiliki kompetensi dan waktu yang sangat cukup untuk berinteraksi dengan siswa dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Upaya yang dilakukan guru untuk membimbing anak dengan gangguan belajar yaitu dengan memahami keadaan anak, membangun rasa percaya diri anak, dan dengan terus-menerus berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Guru juga menggunakan metode EJA dan metode latihan yang juga berpengaruh untuk anak. Selain itu, guru juga bisa melakukan pendekatan secara personal sehingga anak dengan gangguan belajar merasa punya tempat untuk menceritakan semua kegelisahannya. Dengan guru memahami keadaan anak, guru akan mampu memberikan bimbingan dan pendekatan sesuai dengan keluhan anak tersebut. Demikian video yang dapat saya sampaikan tentang DKB atau diagnosis kesulitan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.